pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kalau boleh tahu, namanya siapa, Dik? Nama saya Rika, Bu. Oh, kalau boleh tahu, Rika dari mana? Lulusan dari kampus, Bu. Bagaimana dengan kuliah hari ini? Alhamdulillah, Bu. Apakah Rika kesini atas dasar keinginan sendiri? Iya, Bu. Saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya, Rika sudah pernah datang ke sini? Belum, Bu. Begini, konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa Rika sudah mengerti? Iya, Bu. Jadi, peran Ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Rika untuk menemukan jalan keluar atas masalah Rika yang hadapi. Lalu Rika sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Rika jangan khawatir, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode etik konseling ini, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu, Bu. Baiklah, di lembaga ini ada 3 konselor yang standby di sini. Rika bisa pilih yang mana. Nah, yang pertama yaitu Bella Ningrum Salsabila MPD Kons dari UIN Syarif yang berpengalaman 5 tahun. Yang kedua yaitu ada Aikadek Doniarti MPD Kons dari UNPAD yang berpengalaman 4 tahun. Dan yang ketiga Ibu sendiri, Sarjana UIN Lampung yang berpengalaman baru 1 tahun. Silahkan pilih salah satu di antaranya. Saya dengan Ibu saja. Baiklah, Rika menemui Ibu, ada masalah apa? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Lalu, apa bisa masalahnya? IP saya sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan luar kampus juga, Bu. Terima kasih. Lalu, apa harapan Rika setelah melakukan konseling ini? IP saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi, Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Rika setuju? Iya, Bu. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Rika alami saat ini. Begini, Bu. Saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Rika saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Bu, tapi Teruskan Rika, bagaimana? saya membencinya, Bu. Masya Allah, menurut Ibu, sebaiknya Rika jangan berkata seperti itu. Kenapa Rika membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pastinya saya akan dikucilkan. Apakah Rika sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah sih, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana, tak jelas, shopping dan sebagai berikut. Bahkan mereka melupakan ibadah atau sholat, Bu. Rika sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian. Sudah sih, Bu, tapi tidak pernah direspon, malahan dimojokin. Saya kalau berargumen saat kami jalan mereka lupa dengan sholat. Saya sering mengedeknya, malah saya dibilang sok alim. Memang sibuk kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat.
Kalau saya puasa sunnah juga dibilang sok alim sering diladenin dan sebagai berikut. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi akrab mereka, Bu. Tadi Rifka bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya juga sih, Bu. Sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Rifka pasti bisa. Iya, Bu. Jadi Rifka benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IP. Ya, begitulah, Bu. Memang terkadang kita membenci teman karena perilakunya yang tidak baik. Tetapi saya sedih, Bu. Rifka merasa sedih. Kenapa? Iya, Bu. Apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka, itu tidaklah mungkin jika pertemanan ini tetap berlangsung. Itu saya pasti selalu rendah, Bu. Rifka kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan Rifka minim. Iya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas. Rifka kesal karena kesalahan mereka dan sekarang Rifka sedih sekelas dengan mereka. Betul, Bu. Saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Rifka merasa frustasi dengan keadaan ini. Iya, Bu. Rifka merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka. Tapi Rifka tidak tahu harus berbuat apa. Rifka coba simpulkan apa masalah Rifka sebelumnya. Iya, Bu. Saya sedih karena semua ini masalah saya, Bu. Saya menginginkan nilai yang maksimal. Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu Rifka hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Rifka harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Rifka tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan? Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Rifka? Sepertinya hanya saya, belajar saya dan rekan-rekan saya, Bu. Baik, lalu apa yang Rifka lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Rifka untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Rifka melakukannya. Nah, Bu, masalahnya di samping saya agak riku dan teman-teman juga saya tidak pandai menasihati dengan baik dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Rifka kesulitan mengungkapkan nasihat karena Rifka agak riku. Berarti Rifka harus menghilangkan rasa riku. Kedua, Rifka harus bisa merespon secara kuat dan menghilangkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa, Bu. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan? Begini, Rifka dapat merespon secara akurat. Jika Rifka dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan Rifka dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut dan juga tegas. Bagaimana Rifka sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan, Bu? Sebenarnya, dimanapun tempatnya, ada hal yang membuat kita malas. Tidak dalam memperoleh tujuan. Semua bertanggung kepada sikap kita. Kitalah yang menentukan. Semuanya bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada Rifka untuk memperoleh IP terbaik, dan bahwasanya semua ujian itu ada jalan keluarnya. Bahkan Allah menjabarnya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi insya Allah Rifka bisa. Bagaimana? Rifka sudah paham? Iya, Bu.
Insya Allah bisa ya. Setelah mendengar cerita Rifka, Ibu akan berikan alternatif yang bisa Rifka lakukan, yaitu Rifka bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Di mana ini teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapatmu? Keduanya kelihatan bagus Bu, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baiklah, agar Rifka dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Rifka menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya, baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk Rifka dapat menggunakan lembar keseimbangan ini, silahkan diisi. Baik Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya, yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya, Bu. Bagaimana Rifka sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya Bu, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapatkan Bu. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya Bu, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik. Kayaknya kalau modeling langsung. Jadi Rifka pilih yang mana? Saya pilih modeling langsung Bu. Oke, bagaimana perasaan Rifka sekarang? Mantap Bu, saya sangat senang. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan Rifka lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantara dan sub langkah baik sub langkah dari awal maupun sub langkah dari langkah pengantara itu. Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung Bu. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara Rifka yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantara saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang Rifka akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali. Nah, sekarang Rifka menentukan waktu kapan Rifka mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan Bu. Baik, Rifka bertekad menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Rifka akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini Bu, saya tidak ingin menunda lagi Bu. Baik sekali, Rifka sudah tidak sabar menunggu. Iya Bu. Kalau Rifka tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Rifka. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu, saya boleh izin pamit pulang Bu. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Hati-hati di jalan ya Rifka. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.